Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan nikmatnya untuk kita semua. Kemudian salat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Nintan Safira dari SMKN 11 Bandung, kelas 11 OTKP 4. Dalam kesempatan kali ini, seperti yang sudah kalian lihat dalam judul, saya akan membawakan dakwah yang bertemakan tips bagaimana mengatasi kemalasan dan kebosanan dalam beribadah. Kita sebagai umat muslim yang berusaha menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala diuji dengan rasa malas dalam beribadah, malas dalam menuntut ilmu, maupun juga malas dalam beribadah atau melakukan kebaikan lainnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan futur. Apa sih itu futur? Futur dalam Islam itu adalah kondisi seseorang di mana orang itu merasa malas dalam beribadah. Nah, futur itu adalah rasa malas, rasa enggan, dan juga rasa lamban dalam melakukan kebaikan lainnya, yang mana sebelumnya seorang ini rajin dan semangat dalam melakukannya. Futur juga adalah penyakit yang sering menyerang sebagian ahli ibadah, para dai, dan juga penuntut ilmu. Lalu apa saja sih penyebabnya? Nah, salah satu penyebab dari futur diantaranya adalah sering berbuat dosa dan maksiat. Nah, inilah faktor penyebab futur iman yang paling berat yang menimpa seorang muslim. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi dan mengobati rasa malas dalam beribadah atau futur tersebut? Ketika kita sedang futur, apa saja sih yang harus kita lakukan? Karena kita sebagai manusia tidak akan selamanya semangat terus dalam beribadah. Pasti saja ada masa-masa futurnya. Dan Rasulullah juga sudah memberitahukan itu. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, yang berbunyi, likulli amalin syirroh, walikulli syirrotin fatsroh, famang kanats fatsrotuhu illa sunnati, faqad aflaha, wamang kanats illa ghairi dhalika faqad halak. Yang artinya, setiap amalan ada masa semangatnya, dan setiap semangatnya itu ada masa futurnya atau masa turunnya. Barang siapa ketika futur, ia kembali ke sunnahku atau ajaranku, maka beruntunglah dia. Dan barang siapa yang ketika futur, ia kembali kepada selain ajaranku, maka binasalah dia. Misalnya, ketika kita futur dari membaca Al-Quran, coba kita membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Nah, tapi yang binasa itu siapa? Seperti apa? Yang binasa itu ketika kita futur membaca Al-Quran, kemudian kita malah membaca hal-hal yang tidak penting, yang tidak harus kita baca, seperti membaca koran, atau membaca gosip-gosip yang tidak penting dalam internet. Nah, seperti itulah yang binasa. Maka ketika kita futur terhadap suatu amalan, cobalah kita pindah ke amalan yang lain yang kita semangat untuk menjalaninya. Supaya apa? Supaya kita pindah dari satu sunnah menuju sunnah lagi. Saat kita futur, cobalah kita pergi ke orang yang kita yakin dia mempunyai ilmu. Nah, mintalah nasihat kepadanya supaya kita mendapatkan motivasi dan nasihat yang baik sehingga kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah. Selain itu, ketika kita futur, kita juga bisa membuka kitab-kitab para ulama, kemudian kita cari tahu bagaimana biografi kehidupan mereka, bagaimana para ulama bisa semangat dalam beramal soleh. Selain itu juga, kita juga bisa baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang dapat memotivasi diri kita. Ketika misalnya kita sudah mulai futur dalam menuntut ilmu, cobalah kita baca bagaimana sih pahala dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana salaf terdahulu dalam menuntut ilmu. Ketika kita salat tahajud sudah mulai futur, cobalah kita baca bagaimana pahala yang lebih besar daripada salat tahajud dan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang salat tahajud, sehingga pada waktu itu kita bisa lebih semangat lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.